Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menikmati hidangan bagi yang sedang makan dan semoga malam Anda menyenangkan. Bagaimana menurut Anda? Tidak akan ada lagi video di saluran ini. Saya memutuskan memberi kalian hadiah kejutan lagi dan hari ini hadir dengan episode darurat. Sekarang kalian berkesempatan tidak hanya menghilangkan sakit punggung, tapi juga meluruskan punggung secara permanen. Ya, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Lihat, ini adalah posisi awal ketika punggung kalian bungkuk dan posisi panggul kalian tidak benar. Dan kita perlu dari posisi ini menuju posisi B yang mendekati posisi ideal. Ke kondisi tulang belakang yang benar, baik kembali ke sana atau mencapainya. Entah kenapa mereka digambar sangat berdekatan, padahal di sini ada ruang kosong yang tidak akan kita isi atau mungkin nanti diisi sesuatu. Lihat kenapa panggulnya bisa berputar begitu. Kita harus perbaiki posisinya. Hari ini yang menarik perhatian kita. Saat ini ada dua kelompok otot. Ini yang satu terletak di sini. Ini adalah otot quadratus lumborum, letaknya di bagian belakang di antara tulang rusuk dan panggul, dan yang ini di bawah. Otot biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Harus ada keseimbangan di antara keduanya. Di sini, otot-otot bagian atas lebih pendek dan lebih lemah, menyebabkan panggul berputar dari belakang. Di bagian depan, otot iliopsoas memendek. Jadi sekarang kita perlu menciptakan keseimbangan antara otot-otot ekstensor paha terletak di bagian belakang paha Anda. Sebenarnya ada tiga otot utama, biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Dan kita perlu memperkuatnya atau setidaknya memastikan kekuatannya setara dengan otot quadratus lumborum. Di sini juga ada otot bokong. Jika otot ini bekerja akan lebih baik lagi, panggul Anda akan lebih stabil dan otot bokong memang harus bekerja. Kita juga memiliki otot perut lurus, terutama bagian bawahnya yang jadi fokus kita. Pada kasus ini, otot juga lemah. Di sini semuanya bekerja dengan baik. Di sini kedua otot ini saling menyeimbangkan dan menghasilkan kekuatan yang sama. Otot bokong bekerja, bagian bawah perut juga bekerja, perutnya tertarik ke dalam, semuanya baik-baik saja. Tugas kita sekarang adalah menyeimbangkan otot-otot ini. Dan ini akan menciptakan kondisi agar tulang belakang kita dapat memanjang di sini, di daerah toraks. Tapi kita juga akan sedikit membantunya. Kami akan meningkatkan mobilitas pada tulang belakang toraks bagian tengah dan bawah. Mari kita perpanjang bagian atas ini. Kita akan mengencangkan bagian otot rectus abdominis ini dan meregangkan bagian lainnya sedikit. Dan akan lebih mudah untuk meluruskan, lebih mudah untuk meregangkan, lebih mudah bagi otot-otot di sini yang berada di belakang untuk bekerja. Berikut rencana kerja kita dalam waktu dekat. Latihan ini memakan waktu sekitar 3 menit. Ayo lakukan bersama, kenakan kaos olahraga, leotard, dan sepatu olahraga, dan mari kita mulai latihan. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Jadi teman-teman, latihannya bisa dilakukan sambil berbaring tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari. Gunakan roller tersebut harus lembut sehingga Anda dapat meletakkannya kira-kira di tengah tulang belakang toraks Anda. Sedikit saja agar bantal gulung ada di bawah tulang belikat kalian. Berbaringlah di atasnya. Kalian bisa pakai bantal gulung seperti ini atau membuatnya dari selimut atau bantal biasa. Tangan diletakkan di atas sini, kepala diletakkan, lalu letakkan tangan, cari posisi yang nyaman untuk tangan. Bagi sebagian orang bisa lebih tinggi, bagi yang lain lebih rendah. Dan dalam posisi ini, kita tetap dengan nyaman selama kurang lebih 1-2 menit. Namun jika Anda merasa ada ketidaknyamanan di punggung, terlalu kuat, ada yang tegang atau tertarik, maka kurangi waktunya. Anda bisa menambah waktu secara bertahap. Dalam posisi ini, bagian dada Anda akan teregang berlebihan. Di sini juga harus disesuaikan dengan tingkat bungkuk Anda. Jika Anda lebih bungkuk, gunakan gulungan yang lebih kecil dan lebih lembut. Jika Anda tidak terlalu bungkuk, penonton mudaku, maka Anda bisa menggunakan gulungan yang lebih besar. Sesuaikan posisi tangan. Jika mati rasa, tetap tenang. Itu karena di bawah otot dada dan otot dada kecil ada tekanan pada saraf dan pembuluh darah.
Dan secara umum dalam posisi seperti itu, Anda berbaring selama 1 menit. 1 menit sudah berlalu berbincang dengan orang-orang pintar. Sekarang apa yang Anda lakukan? Jangan langsung berdiri, angkat tanganmu. Pakaian yang terpenting jangan sampai mengganggu. Angkat tangan ke atas seperti ini, lalu pegang siku Anda sendiri seperti ini. Satu tangan memegang siku yang satu, dan tangan yang lain memegang siku yang satunya lagi. Seperti ini, lalu angkat kepala ke atas dan tangan juga diangkat dari lantai. Lihat ke atas, bukan ke bawah sini, tapi ke atas ke arah bintang-bintang dan arahkan pandangan Anda ke matahari atau ke bulan. Jaga tangan agar tidak menyentuh lantai, lalu letakkan kembali. Sekali lagi, angkat, tahan sebentar, 1 atau 2 detik, lalu turunkan. Jika belum pernah latihan ini, Anda akan merasakan kepala sedikit bergetar saat diangkat. Otot di sini akan terasa asing. Mengapa hal ini terjadi dalam posisi ini? Di sini, kita sekarang tidak hanya secara pasif meregangkan tulang belakang, tetapi juga memaksa semua tulang belakang ini untuk bergerak. Selain itu, latih dan ajarkan otot rectus abdominis Anda untuk bekerja dalam posisi teregang ini. Dan akhirnya, otot tersebut akan memungkinkan Anda untuk berdiri tegak. Dalam posisi ini, Anda dapat melakukan 2 atau 3 set dengan 10 repetisi. Anda juga bisa meletakkan tangan ke belakang untuk mengurangi beban otot leher. Pada beberapa orang, leher bisa lebih cepat lelah daripada otot perut, terutama jika kepala berat. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah selesai. Setelah itu, berbaring santai selama 1 menit, lalu ulangi 1 atau 2 set lagi. Itu saja, kita baru saja memulihkan mobilitas tulang belakang bagian dada. Penting untuk memastikan gulungan ini tidak mengenai pinggang Anda. Lengkungan tulang belakang terletak di tulang belakang toraks Anda, bukan di punggung bawah. Itulah yang perlu diperhatikan. Sekarang, setelah berbaring telentang, Anda juga perlu berbaring tengkurap sesuai aturan. Hai Hippocrates. Jadi, kita berbaring tengkurap, meletakkan kepala di dahi Anda dan meletakkan lengan di atas bantal guling, yang sama seperti yang tadi ada di bawah tulang belakang dada Anda. Namun, Anda bisa menggunakan yang lain asalkan ada sedikit kenaikan. Bahkan semakin tinggi, semakin baik. Siapa tahu, letakkan tangan seperti ini. Coba angkat siku lebih tinggi, tahan sebentar, lalu turunkan. Angkat lagi, tahan, turunkan. Angkat lagi, tahan 1, 2, 3 detik, lalu turunkan. Dan dengan ini, kita melatih otot trapezius atas dan trapezius tengah. Dan untuk apa ini diperlukan? Agar pada posisi seperti kita sekarang ini, tulang belakang menjadi lebih lentur, dan pada posisi di mana tulang belakang kita berada saat ini. Ini posisi tidak biasa untuk tulang belakang. Sekarang kita perlu memperkuatnya dengan otot-otot, membuatnya agar bukan hanya kelenturan pasif, tapi juga kelenturan aktif. Ini opsi kedua, lihat ini sudah berupa roller, sedikit berbeda, bulat seperti ini. Dan latihan yang lebih sulit adalah ketika Anda mengangkat siku dan mulai menggerakkan lengan Anda ke depan dan ke belakang, ke depan dan ke belakang. Di sini bebannya lebih besar. Jika Anda penonton atau pelanggan yang cukup berkembang secara fisik, yang selalu memberikan like dan komentar positif, Anda sudah bisa mengangkat tubuh seperti ini. Anda sudah bisa melakukannya. Dan sekarang kamu berhenti di sini, lihat seperti ini, siku juga. Cobalah pegang sedikit lebih tinggi dan ke depan, rentangkan lengan Anda. Sedikit lebih lebar, sedikit lebih sempit, Anda tentukan sendiri yang nyaman untuk Anda. Tarik ke arah diri Anda dan ke depan. Di sini, punggung bagian bawah Anda tentu akan menegang, tetapi bersamaan dengan punggung bagian bawah tulang belakang toraks Anda juga akan bekerja. Disitulah biasanya kurang fleksibilitas. Nah, jika Anda ingin membuatnya lebih sulit lagi, dekatkan ke sini. Tarik roller ini ke arah Anda seperti ini. Mulai langsung dari sini, dari posisi ini. Dan sekarang dengan bertumpu pada roller itu dengan tangan. Tarik sekali seperti ini, lalu tarik ke arah Anda.
Bebannya cukup berat, cukup bagus. Jadi, sekali lagi untuk tingkat pemula, Anda hanya berbaring dan mengangkat siku. Yang lebih sulit, Anda sudah mengangkat siku dan menggerakkan maju mundur. Dan beban yang lebih berat lagi, Anda mengangkat tubuh dan menggerakkan roller ini maju mundur dengan tangan. Jadi, setelah beban seperti ini, Anda akan merasakan, nah, bisa jadi bahkan terasa sakit. Otot-otot di punggung, bukan tulang belakangnya, tapi otot-otot di sekitarnya. Korset otot yang akan terbentuk pada Anda. Latihan ini bisa membuat otot Anda terasa sedikit sakit karena belum terbiasa. Setelah ketegangan itu, latihan seperti ini sangat membantu. Dari posisi dan latihan ini, Anda perlu meluruskan tulang belakang Anda ke posisi seperti ini. Jadi sekarang kita telah melatih dada, tulang belakang, mengembalikan kelenturan, menyeimbangkan otot depan belakang, dan kini bagian bawah. Di sini ada panggul, di bawah di sini ada otot ekstensor paha, ya otot-otot yang menahan panggul di bawah. Dan di sini kita perlu membuat keseimbangan antara otot perut yang sudah melemah dan otot pinggang. Otot quadratus lumborum yang menjadi terlalu tegang dan memendek, otot gluteal yang melemah, dan otot-otot di bagian belakang paha yang juga melemah dan memendek secara bersamaan. Dan otot iliopsoas yang juga melemah dan memendek. Apa yang harus kita lakukan? Lihat, hehe. Nah, mari kita mulai dengan dua latihan dulu. Pertama, sekali lagi, gunakan roller atau benda yang bisa Anda injak dengan kaki Anda. Letakkan kaki kalian di atasnya seperti ini. Bersandarlah padanya dan angkat panggul Anda. Angkat dan tahan selama 5 detik. Hitung 1-5, tahan lalu turunkan. Jika saat Anda mengangkat, Anda merasa pinggang Anda terlalu tegang, maka gulungan ini tarik sedikit lebih dekat, letakkan sedikit lebih tinggi. Angkat seperti ini. Jika pinggang Anda masih terlalu tegang, coba letakkan gulungan ini di tingkat lutut seperti ini. Jika bahkan di tingkat lutut masih terasa tegang, letakkan di tingkat paha. Seperti ini, temukan posisi di mana Anda akhirnya tidak lagi merasakan ketegangan itu. Jadi, ini adalah pilihan yang paling mudah. Ini adalah saat Anda meletakkan bantal hampir di tengah paha. Dan seperti ini, angkat lalu turunkan, angkat, tahan selama 5 detik lalu turunkan. Akan sedikit lebih sulit jika Anda meletakkannya di dekat lutut, dan pilihan yang paling sulit adalah di dekat kaki. Angkat, tahan beberapa detik, turunkan, angkat lagi, turunkan. Di sini otot bokong kita bekerja, juga bagian belakang paha. Pertama, lalu kedua, gunakan roller yang lebih lembut. Berbaringlah dengan posisi sehingga roller berada di bawah otot bokong Anda. Dan sekarang usahakan punggung bawah Anda menempel semaksimal mungkin ke lantai, sehingga perut Anda menjadi tegang. Usahakan bagian bawah punggung Anda menyentuh lantai, panggul Anda akan sedikit menekuk, punggung bawah benar-benar menempel di lantai, dan perut Anda menjadi tegang. Jika mudah berbaring, luruskan kaki dan coba lakukan dengan posisi kaki lurus. Jadi, apakah ini pergerakan yang Anda dapatkan? Di sini, panggul sedikit masuk ke dalam dan punggung bawah berkat ketegangan pada otot perut Anda menempel rata di lantai. Tingkatkan kesulitan dengan meluruskan kaki Anda. Secara bertahap, Anda perlu belajar melakukan gerakan ini dengan kaki lurus. Kencangkan otot perut Anda dan punggung bagian bawah Anda akan melengkung ke belakang seperti ini. Jadi, teman-teman, rangkaian latihan ini, jika Anda benar-benar melakukannya, memungkinkan Anda untuk mengubah posisi panggul dan mengembalikan mobilitas tulang belakang toraks Anda secara bersamaan. Jadi teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Cobalah latihan ini, lihat bagaimana hasilnya, dan beritahu saya di kolom komentar.